dan para ulama khusus waktunya beserta Bapak Ketua DKI yang dalam yang sudah dekat dengannya serta yang saya muliakan, saya mengajak para jamaah sholat maghrib. Mudah-mudahan sholat jamaah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Melanjutkan pelajaran minggu yang lalu, summa asar sujud wa qawlihi wa ayyu qawlin shalla fil masjid bi salatil imam fi fil masjid وهو أن المعقوم عالم بصلاته أي إمام بمكانة المعقوم له أو بمكانة بعض صحيح, bahwa sholat di mana saja ketika kita bermakmum itu menjadi sah tatkala kita melihat sebagian makmum yang ada di belakang yang makmum itu bersambung kepada imam. Misalnya saf terakhir adalah saf 12, saf 13 ada di samping pojok. Jadi ketika masih melihat itu yang 12 melihat 13 terus bersambung ke depan, maka itu sah. Tetapi ketika tidak melihat, ketika misalnya ada salah satu masjid karena masjidnya itu pakai AC harus ditutup, ada kan salah satu masjid itu pakai AC, masjidnya itu ditutup, kemudian ada jamaah di dalam sudah penuh, kemudian dia sholat di luar masjid di mana masjid utama ditutup dan dia tidak terlihat salah satu makmum walaupun yang terbelakang, maka yang demikian menurut kitab ini tidak sah. Sama halnya dengan masjid yang ada 2 lantai. Misalnya ada masjid 2 lantai seperti Masjid Akbar. Masjid Akbar seberang, lantai atas itu tempatnya imam dengan para jamaah. Kemudian karena itu tidak tertampung seperti sholat Jumat, di bawah itu ada juga banyak penghuni. Tapi Masjid Akbar itu di tengah tidak ada lubang seperti ini, tidak ada ruangan lubang, sehingga kemudian terpisah. Bangunannya itu terpisah, ada di atas, ada di bawah. Di atas itu imam, di bawah itu makmum, di mana makmum yang ada di bawah itu tidak sama sekali tidak melihat makmum sebagian. Maka menurut kitab ini itu tidak sah. Menurut pendapat kitab ini, karena kitab ini adalah bermadhab Imam Syafi'i, itu tidak sah. Seperti siapa? Kalau mengikuti pendapat Imam Syafi'i, akan tetapi ada salah satu pendapat Imam Malik. Jadi menurut Imam Malik, walaupun makmum itu tidak melihat, tapi dia itu mendengar, dan pendengarannya itu dengan apa saja fasilitasnya, maka itu sah. Jadi Masjid Akbar itu di atas dan di bawah terhalang tembok, tidak seperti ini. Yang baik seperti masjid-masjid itu yang seperti ini, yang ada ruang tengah, seperti Masjid Istiqlal, seperti Masjid Islamic Center, seperti Masjid Aktif, masjid-masjid besar yang ada di Jakarta. Pasti di tengah itu ada lubang. Apa tujuannya? Agar makmum itu bisa melihat imam, atau makmum yang di belakang itu melihat makmum yang lain. Itu bisa menjadi sah pendapat Imam Syafi'i. Tapi menurut Imam Malik menjadi sah dengan syarat bisa mendengar dan melihat, walaupun dengan fasilitas mikrofon. Di Masjid Akbar itu kan di atas, di bawah itu tidak melihat sama sekali, tapi dia itu hanya bisa mendengar suara imam dengan mikrofon atau dengan layar laptop. Itu, maka itu menurut pendapat Imam Malik. Karena itu menjadi salah satu pilihan
kayak Masjid Akbar di atas sudah tidak tertampung, sementara jamaah banyak yang mau sholat Jumat, harus bagaimana? Imam Syafi'i tidak bisa, maka dipilihlah pendapat Imam Malik, boleh. Ya, jadi kalau ada masjid yang atas bawah terhalang tembok, maka itu harus pakai mikrofon yang keras dan dibeli layar di depan. Dengan itulah pelantaranya menurut pendapat Imam Malik menjadi sah. Kemudian berikutnya, ajza'ahu ay kafaru dzalika fi sifatil ibtida'i bihi ma lam yataqaddam alaihi, dan maka mencukupinya yang cukup baginya hal-hal di dalam keabsahan makmum dengan imam selama ia tidak lebih maju atas imam tersebut. Jadi syarat bermakmum itu menjadi sah, makmum itu harus ada di belakang imam, tidak boleh maju dari imam. Kalau dia melebihi, misalnya atas bawah, di bawah itu melebihi imam, maka itu tidak sah. Atau misalnya sholat di sini ini, saya imam di sini, kemudian ada makmum lebih dari saya, itu tidak sah. Jadi makmum itu harus ada di belakang imam. Fa'in taqaddama alaihi bi'aqibihi fi jihadihi lam tanfa'in sholatuhu. Lalu jika ia berposisi lebih maju atas imam dengan tumitnya dalam arah kaki imam, maka tidak sah sholatnya. Yang dihitung bagaimana tumit. Kalau seperti ini sudah ada sudah ada batas yang sudah dibuat, ya, sapnya sudah dibikin rapi. Tetapi yang perlu diperhatikan ketika kita sholat seperti di sebelah misalnya, ketika ada orang sholat, tiba-tiba kita sholat di masjid, masjid misalnya membentuk makmum atau membentuk jamaah sendiri, hati-hati. Ada kadang-kadang itu kan sejajar. Kalau makmum itu melebihi tumit lebih sedikit ke arah kiblat, tumit makmum itu melebihi imam sedikit, maka itu sholatnya tidak sah. Harus ada di belakang itu. Jadi tidak boleh melebihi, walaupun sedikit tumitnya melebihi, itu tidak sah. Wala tadarru musawatuhu li imamihi, dan tidak berbahaya, tidak masalah bersejajarnya ia dengan imamnya. Boleh bersejajar. Misalnya imam makmum hanya 2 orang, jadi imam satu, jadi makmum satu. Ini tidak masalah kalau sejajar. Sejajar tidak masalah. Tapi kalau ada makmum lain, nanti mundur ke belakang, baru dibikin sok ke kanan. Sejajar itu tidak masalah kalau berdua. Wayundharu tahallufu an imamihi qalilan, dan disunnahkan dan disunnahkan tahallufu an imamihi qalilan, berposisi lebih mundur makmum dari imamnya lebih sedikit. Jadi harus, kalau mau sejajar itu tidak masalah, tapi yang sunnah lebih mundur sedikit daripada imam. Kalau sampai tumitnya melebihi imam tidak sah. Sejajar tidak masalah, sunnah mundur lebih sedikit. Makanya aturannya seperti itu. Wala yasiru bihadzal tahalluf munfaridan an as-saffi hatta la yajuzu fadilatul jama'ati. Ini hati-hati. Dan orang yang tidak menjadi berposisi dan ia tidak menjadi dengan berposisi lebih mundur, ini sebagai orang yang terkucil dari shaf, sehingga ia tidak memperoleh keutamaan berjamaah. Jadi orang yang sholat berjamaah, dia menyendiri sendirian, shaf 1, shaf 2, shaf 3. Lalu kemudian dia itu menyendiri, tidak bergabung atau tidak mengisi shaf yang masih kosong. Ada shaf kosong di depannya, atau di shaf kedua, atau di shaf ketiga. Lalu dia memilih menyendiri. Kalau dia itu tidak mengisi shaf yang kosong, maka orang tersebut tidak mendapatkan
keutamaan daripada sholat berjamaah. Makanya Rasulullah ketika mau memimpin sholat, mau menjadi imam, istawu aqimu waqtadilu wala rasul, luruskan, rapatkan, kemudian tutup celah itu, jangan sampai ada celah. Dari saking pentingnya membuat sop yang lurus dan rapat, jangan sampai ada yang kosong. Kalau ada jamaah di belakang yang tidak mau maju, tidak ada darurat, di depan dibiarkan kosong, maka orang tersebut tidak memperoleh pahala berjamaah. Oleh karenanya, aturan dalam sop berjamaah itu imam di depan, setelah imam di belakang imam makmum, terus ini ke kanan harus penuh diisi, setelah ke kanan ke kiri isi penuh, dan diisinya adalah orang-orang yang akil baligh, yang sudah dewasa. Tidak boleh anak kecil maju ke sop pertama kalau masih ada orang-orang dewasa. Kenapa? Karena anak kecil bisa jadi dia tidak berwudu, bisa jadi dia membawa najis, bisa jadi dia bercanda bergurau. Kalau sop pertama dari kanan ke kiri, ini orang-orang yang akil baligh. Sop kedua orang-orang dewasa. Sop ketiga terus selama masih ada. Terus yang terakhir kalau masih ada anak kecil itu diposisikan di pinggir. Bagaimana Ustaz kalau misalnya ada orang dewasa, orang tua bawa anak kecil? Kalau orang dewasa, menurut ilmu fikih, bawa anak kecil jangan mengambil sop pertama, tapi dia mengambil posisi sop terakhir di samping. Kalau bawa anak kecil, karena khawatir bisa mengganggu. Jadi seperti itu. Jadi aturan sop menurut ilmu fikih, orang dewasa kalau masih ada, terus anak kecil, setelah anak kecil kalau ada yang namanya banci muskil, kunsa muskil, banci yang punya alamat kelamin ganda, maka setelah anak kecil itu baru banci, setelah banci baru itu perempuan. Kecuali kemudian kalau anak sop pertama belum penuh, ada anak kecil, boleh anak kecil itu isi sop pertama, banci setelahnya. Banci itu tidak boleh disejajarkan dengan sop orang dewasa laki-laki di sop pertama. Kalau anak kecil masih bisa karena jenis kelaminnya sama, tapi kalau banci itu harus di belakangnya. Jadi sop pertama itu adalah paling utamanya sop. Makanya dalam sebuah riwayat, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Sesungguhnya Allah dan malaikat-malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengisi sop pertama. Jadi sop pertama ini orang-orang yang mengejar, mencari, mendahulukan tempat di posisi sop pertama. Innallaha wa malaikatahu yusholluna ala shaffil awal. Allah, malaikat-malaikatnya itu bersolawat kepada orang yang berada di sop pertama. Makanya dalam sebuah riwayat, seandainya dibuka oleh Allah pahala keutamaan di sop pertama, niscaya mereka itu akan berebut. Oleh karenanya kata Nabi, agar tidak berebut maka diundi. Cuman kadang-kadang kan orang kalau untuk mau isi sop pertama, istawu sop masih aja agak kurangi padan sop pertama. Allah dan malaikat-malaikat yang bersolawat. Apalagi kalau sholat Jumat, perhatikan, apalagi kalau Jumat. Dalam sebuah riwayat hadis dikatakan, barang siapa yang dari rumahnya mandi seperti mandi janabah, dalam keadaan bersuci, lalu dia
berjalan menuju masjid lebih awal dia dan duduk di sop pertama di Jumat nih. Orang yang mandi lalu berjalan menuju masjid di hari Jumat duduk di sop pertama, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala seperti berkurban unta. Sop pertama hari Jumat, mandi dari rumahnya suci, maka dia seperti pahala kurban unta. Lalu yang kedua, lalu ada yang mendatangi masjid di sop kedua, maka orang tersebut pada hari Jumat akan mendapatkan pahala berkurban seperti berkurban sapi. Terus datang lagi kelompok ketiga, kemudian dia mengisi sop ketiga, maka orang tersebut seperti pahalanya orang berkurban kambing. Kemudian datang lagi sop keempat, akan mendapatkan pahala ayam. Terus kalau agak paling belakang terakhir itu pahalanya telur. Tinggal pilih yang mana. Kalau sop pertama unta, tinggal hari Jumat itu berangkat lebih awal dalam keadaan sudah rapi, suci, mandi. Kalau di sop pertama seperti unta, kedua sapi, ketiga kambing, keempat ayam, kelima baru telur. Itu luar biasa. Maka dahulukanlah sop pertama. Sop pertama itu sebagaimana tadi, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'ala shaffil awwal. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengisi sop awal. Demikian tadi, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita, kemudian kita amalkan, kita perbaiki dan sempurnakan ibadah kita. Dan sekali lagi saya ulang, keutamaan yang paling luar biasa dalam mengisi sop itu berada pada hari Jumat. Dikejar sop pertama hari Jumat, pahalanya seperti berkurban unta. Kalau paling terakhir belum. Allah SWT, mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan oleh Allah, diberi panjang umur, murah rezeki, luas rezekinya, sakinah, mawaddah, warahmah keluarga kita, dan anak cucu kita menjadi anak cucu yang soleh dan solehah. Dan kita semua tatkala dipanggil oleh Allah meninggal wafat dalam keadaan husnul khotimah. Ada jadi al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.